Hello Terzo Lovers, kembali lagi di channel Terzo TV. Di video kali ini gua akan membahas tentang apa itu superposisi kuantum. Tapi sebelum itu gua mau jelasin dulu apa itu fisika kuantum. Dalam fisika, kuantum adalah jumlah minimum dari setiap entitas fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Gagasan mendasar bahwa sifat fisika dapat dikuantisasi disebut sebagai hipotesis kuantisasi. Singkatnya, fisika kuantum adalah ilmu yang mempelajari tentang dunia subatomik yang disebut sebagai quantum realm atau alam kuantum, yang mana di alam kuantum ini hukum fisika, ruang dan waktu tidak lagi berlaku. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu superposisi kuantum. Apa itu superposisi kuantum? Superposisi kuantum adalah suatu partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Contohnya ada pada elektron dan foton, yang mana elektron memiliki keadaan superposisi, yaitu elektron spin up dan elektron spin down. Can play catching a spin up or a spin down electron. You see there was no current here, that was a spin down electron. Can try again. Again a spin down electron. Spin up electron. Lalu, mengapa foton memiliki keadaan superposisi? Karena foton memiliki sifat dualisme gelombang partikel atau gelombang sekaligus partikel. Tentu ini membuat para ilmuwan kebingungan, tapi yang paling membingungkan adalah bagaimana bisa suatu benda memiliki dua sifat sekaligus. Maka dari itu, para ilmuwan melakukan eksperimen yang dinamakan double slit experiment, percobaan celah ganda. This is light traveling through this, but it's arriving as blips, like the sand, as particles. So that's amazing. But have a look at this. If we collect up all these blips, collected over a time period, and have a look at what the pattern is, we see something quite remarkable. Percobaan celah ganda merupakan eksperimen berupa pancaran berkas cahaya yang dibuat berdifraksi melalui dua celah menciptakan fringe atau pola seperti gelombang di layar. Fringe ini atau gangguan memiliki bagian terang dan gelap sesuai dengan cahaya yang mengalami gangguan membangun dan merusak. Nah, di sini anehnya, ketika ilmuwan menempatkan detektor di dekatnya untuk mendeteksi foton, yang terjadi adalah polanya berubah menjadi dua garis, sama seperti kalian melempar butiran pasir ke dua celah, maka akan membentuk dua garis kalau cahaya itu partikel. Tetapi ketika detektor itu dilepas, yang terjadi adalah cahaya membentuk pola interferensi seperti percobaan sebelumnya. I haven't shown you the results of the experiment. That's what you get. 50% of the time, it beeps and you see a spot arrive adjacent to the upper slit. The other half of the time, it doesn't beep, but you see a spot arrive at the lower slit. So here's the last bit of sneakiness that we can play with atoms. Surely now, we're going to get to grips with it. Leave the detector there, but just very quietly go and unplug it. Don't let the atoms know that you're not spying on them. Make them think that you're still detecting them. So, yeah, okay, we're going to run the experiment, atoms, okay, get ready, one at a time, we're going to be checking on you. All right, so run the experiment again. Jelas ini membuat para ilmuwan kebingungan. Bagaimana mungkin hanya karena memasang detektor sifat cahaya jadi berubah? Seakan-akan cahaya itu sadar kalau dirinya sedang diamati. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. Kasus ini sering dianalogikan seperti koin yang berputar. Ketika berputar, maka kalian tidak akan bisa menyebutkan sisi mana dari dua sisi koin itu yang tampak, karena dua sisi itu bercampur menjadi satu. Nah, bisa dikatakan koin itu dalam keadaan superposisi. Tapi, begitu kalian stop, hanya satu dari dua sisi koin itu yang tampak di mata kalian, yaitu gambar atau angka. Tapi nggak bisa gambar dan angka atau gambar sekaligus angka. Nah, itulah analogi superposisi. Kita hanya bisa melihat satu sisinya saja.
Dari sinilah ilmuwan asal Austria Erwin Schrödinger membuat rumus paling gila dalam fisika, yaitu persamaan Schrödinger. Rumus ini untuk mendeskripsikan bahwa partikel kuantum bisa berperilaku sebagai gelombang. Tapi ingat, rumus persamaan Schrödinger ini hanya menghitung probabilitasnya saja, atau peluang suatu partikel itu berada. Karena di alam kuantum tidak ada yang pasti, karena dibatasi oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg, atau ketidakpastian posisi dan momentum. Artinya, mustahil kita mengetahui posisi atau menghitung momentum dari suatu partikel secara pasti. Tetapi kalian hanya bisa menghitung probabilitasnya saja. Siapa sangka dari superposisi ini, fisika melahirkan teori yang sangat gila, yaitu teori multiverse. Nah, itu dia guys, pembahasan singkat mengenai superposisi dan dualisme gelombang partikel. Sebenarnya masih banyak yang harus dijelasin, tapi itu akan sangat panjang penjelasannya. Kalau kalian masih mau lebih tahu tentang pembahasan superposisi ini, kalian bisa nonton di channel Rumah Editor. Pembahasan di channel itu cukup bagus. Jadi buat kalian yang mau nonton, gua kasih linknya di deskripsi ya. Oke, sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye.